Peregangan aktif. Ini adalah peregangan otot yang melibatkan kontraksi otot yang bertentangan dengan apa yang Anda regangkan dan tidak menggunakan tubuh, tali, gravitasi, atau orang lain. Peregangan aktif dapat sangat menantang karena kekuatan otot diperlukan untuk menghasilkan peregangan. Namun ini berisiko rendah karena Anda mengendalikan kekuatan sendiri dibandingkan dengan kekuatan eksternal. Letakkan tangan di pinggang dan geleng-gelengkan kepala Anda ke kiri dan ke kanan dengan masing-masing 2 kali gelengan. Ayunkan tangan Anda dengan membuat seperti lingkaran sebanyak 8 kali ayunan. Yang terakhir, angkat kaki kanan dan tahan beberapa detik dengan hitungan 10-15 hitungan dan lakukan kembali dengan kaki kiri Anda. Peregangan pasif. Saat melakukan peregangan pasif, kamu dapat mengendurkan otot dan mencoba melakukan peregangan dengan cara bergantung pada kekuatan dari luar, dengan tujuan menahan dan membantumu meregang. Peregangan pasif atau stretching pasif cenderung tidak mengharuskanmu bekerja dengan sangat keras saat melakukan peregangan. Yang perlu diingat, kekuatan eksternal akan jauh lebih kuat dibanding dirimu, sehingga risiko cedera sangat mungkin terjadi bila kamu tidak berusaha mengimbangi kekuatan eksternal tersebut. Baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang gerakan perenggangan. Apa itu perenggangan? Penelitian membuktikan bahwa perenggangan mampu meningkatkan keseimbangan dengan membantu mengordinasikan otot halus. Selain itu, perenggangan yang dilakukan setiap hari secara teratur mampu melemaskan otot dan sendi yang kaku. Nah, selanjutnya ada beberapa gerakan perenggangan yang bisa kita lakukan di rumah aja. Nah, yang pertama ada bound angle. Nah, yang kedua ada sighted back twist. Apa itu bound angle? Jenis perenggangan yang satu ini dapat membantu mengurangi ketegangan di pinggul dan otot di bagian dalam paha. Kita bisa melakukannya dengan cara pertama, duduk di lantai dengan posisi kedua telapak kaki menempel. Yang kedua, letakkan tangan di atas kaki. Yang ketiga, condongkan tubuh secara perlahan ke arah dengan posisi punggung tetap rata dan kepala mendekat ke arah dua kaki. Nah, yang terakhir, tahap selama kurang lebih 30 detik dan ulangi jika diperlukan. Nah, selanjutnya ada sighted back twist. Perenggangan yang satu ini dilakukan untuk meningkatkan mobilitas terutama pada orang yang memiliki masalah tulang belakang. Kita bisa melakukannya dengan cara pertama, duduklah di lantai dan posisi kedua kaki lurus ke depan. Kedua, silangkan kaki kanan ke atas kaki kiri dengan posisi kaki kanan yang meminjak ke lantai dan lututnya dalam posisi tegak. Nah, yang ketiga, putar bahu ke arah kanan secara perlahan dan tahap posisi ini selama 30 detik. Nah, yang terakhir, ulangi latihan dengan menggunakan kaki sebelahnya secara bergantian. Pengertian olahraga Fetankue. Sebelum ke pengertian, kata Fetankue berasal dari kata Les Petanco atau Fetanco, berdasarkan dialek Provençal dari bahasa Occitan yang berarti kaki rapat. Nah, kaki rapat ini menjadi salah satu teknik dasar dalam permainan olahraga Fetankue ini. Nah, apa itu olahraga Fetankue? Olahraga Fetankue adalah permainan bola besi yang dilakukan dengan melempar bola besi sedekat mungkin dengan bola kayu yang biasa disebut dengan kokonaut atau boka atau joke. Nah, posisi kaki dalam permainan ini harus menginjak pada lingkaran yang kecil yang sudah disediakan. Pada tradisional petang, pada awal abad ke-6 sebelum Masehi, orang Yunani kuno telah memainkan permainan ini dengan cara melempar koin, batu datar, dan bola batu yang disebut speristik.
Setelah itu, masyarakat Roma menggantikan target yang awalnya bola batu dengan bola kayu. Pada abad pertengahan, Erasmus menyebut permainan ini dengan sebutan globurum. Selanjutnya lebih dikenal sebagai bowl atau bola. Pada abad ke-14, Charles IV dan Charles V dari Prancis melarang seluruh olahraga untuk rakyat jelata dan yang boleh berolahraga hanya dari kalangan bangsawan. Pada abad ke-17, larangan ini baru dicabut. Dan pada abad ke-19, di Inggris olahraga ini disebut dengan lawn bowling, sedangkan di Prancis tetap dikenal dengan bowl. Di Prancis Selatan, bowl telah berevolusi menjadi jeu provençal atau bowl lyonnais, mirip dengan petang, kecuali ukuran lapangan yang jauh lebih besar dari petang. Dan pemain harus berlari 3 langkah sebelum membuang bola. Selanjutnya, sejarah modern petang. Petang yang sekarang ditemukan pada tahun 1907 di kota La Ciotat, dekat Marseille, oleh pemain Lyonnais Prancis bernama Jules Lenoir. Panjang pitch atau lapangan dikurangi sekitar setengah dan pelemparan bola secara bergerak diganti dengan yang stasioner. Turnamen petang pertama dengan aturan baru diselenggarakan pada tahun 1910 oleh Ernest dan Joseph Petiot, pemilik sebuah kafe di La Ciotat. Semakin simpel dan aturan yang universal, olahraga ini tumbuh dengan cepat dan menjadi yang paling populer dari bowl. Dengan dibentuknya Federasi Internasional Petang atau Federation Internationale de Pétanque et Jeux FIPJP pada tahun 1958 di Marseille, yang kemudian diselenggarakan kejuaraan pertama pada tahun 1959. Saya akan menjelaskan tentang perkembangan cabang olahraga petanque di Indonesia. Nah, induk organisasi petanque secara resmi terbentuk pada tanggal 18 Maret tahun 2011 yang bernama PB Federasi Olahraga Petanque Indonesia atau POFI. Nah, dalam event akbar olahraga nasional seperti PON tahun 2016 di Jawa Barat, Pekan Olahraga Nasional Mahasiswa atau POMNAS tahun 2015 di Banda Aceh. Nah, cabang olahraga petanque sudah dipertandingkan dan masuk dalam kategori cabang olahraga eksibisi olahraga nasional baik dalam PON remaja di Jawa Tengah tahun 2017, POMNAS di Sulawesi Selatan tahun 2017, dan bahkan PON di Papua tahun 2020. Petanque diagendakan masuk dalam salah satu cabang olahraga yang resmi diperlombakan. Nah, itu artinya cabang olahraga petanque telah mendapat legitimasi dari stakeholders olahraga nasional. Oke, jadi yang selanjutnya yaitu teknik dasarnya. Jadi dalam olahraga petang ini terdapat 2 teknik dasar. Yang pertama yaitu throwing for pointing dan yang kedua yaitu throwing for shooter. Nah, throwing for pointing ini maksudnya yaitu lemparan yang bertujuan untuk mendekati sasaran, yang dimana terdapat 3 jenisnya, yaitu ada roll, yaitu lemparan untuk menggelindingkan bola ke tanah. Kemudian juga ada soft lob, yaitu lemparan setengah parabol, dan juga ada high lob, yaitu lemparan tinggi parabol. Jadi itu ya teknik dasar yang pertama. Kemudian teknik dasar yang kedua yaitu throwing for shooter. Nah, si throwing for shooter ini maksudnya yaitu lemparan untuk melakukan tembakan, dimana terbagi juga menjadi 3, yaitu shoot on the iron, yaitu tembakan ke besinya, lalu ada juga shoot, yaitu tembakan-tembakan, dan juga ada ground shoot, yaitu tembakan ke tanah. Oke, semoga paham ya. Next. Perlengkapan olahraga petang. Yang pertama, ball. Ball berbentuk bulat dan terbuat dari logam, terdapat rongga. Dan ball juga berat 650-800 gram. Diameter ball 70,5 sampai 80 mm. Yang kedua itu jack atau bola kayu. Bola kayu yang terbuat dari kayu berbentuk bulat. Diameter 25 sampai 35 mm. Yang ketiga pengukur jarak berupa tape measure, teleskop measure, caliper, dan tape gauge. Yang keempat itu kain. Kain berguna sebagai pembersih bol selama pertandingan. Yang kelima, yang terakhir tas berguna untuk tempat bol dan peralatan petang lainnya. Terima kasih. Selanjutnya,
Peraturan olahraga petanque yang harus dipahami, yaitu ada 5 macam. Yang pertama, dimainkan dengan 1 lawan 1 atau 2 lawan 2. Olahraga ini harus dimainkan dengan 1 lawan 1 atau 2 lawan 2, maupun juga dimainkan dengan 3 lawan 3. Seseorang yang memainkan bola ini akan diberikan 3 bola. Tapi jika petanque dimainkan dengan 3 lawan 3, maka pemain tersebut juga hanya akan diberi bola sebanyak 2. Yang kedua, diawali dengan toss. Olahraga petanque juga akan dimulai dengan toss, meskipun dengan cara yang berbeda dengan olahraga-olahraga yang lain. Pemain yang telah memenangkan toss dipersilakan untuk melakukan lemparan bola. 3. Melempar sedekat mungkin ke box. Pemain harus melempar bola atau bola besar sedekat mungkin dengan jarak dari box. Pada tahap ini tentu saja setiap pemain harus memiliki skill atau kemampuan yang mumpuni, karena pemain hanya mendapatkan 3 kali kesempatan untuk melempar bola ke dalam box. Yang keempat, regu yang bolanya paling jauh dari box akan diberi kesempatan untuk main. Nah, yang terakhir, skor pada permainan ini maksimal 13. Seorang pemain atau regu yang pertama kali mencapai angka atau skor 13, maka otomatis dia akan dinyatakan sebagai pemenang dari olahraga ini.